Perkenalkan, nama saya Tri Hartini, NIM 109 dari kelas PAI 5C. Saya akan menyampaikan mengenai memahami historitas fikih. Langsung kita mulai saja pada bab pertama, yaitu historitas fikih. Al-Quran dan hadis menempati posisi sentral dalam kajian yang merupakan sumber peradaban. Muslim di Indonesia berbeda dengan masyarakat Muslim di Mekah, Madinah, dan wilayah lainnya. Di Indonesia, Islam ditampilkan oleh penganutnya dengan beragam corak. Dalam kehidupan sehari-hari, menampilkan beragam bentuk dan aneka pemahaman. Perbedaan pola pendekatan dakwah Islam berimplikasi secara signifikan terhadap kultur keberislaman masyarakat Islam di Indonesia, khususnya di Jawa, Sulawesi, begitu pula pada daerah Nusantara. Di Indonesia terdapat dua organisasi Islam sebagai representasi organisasi Islam Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan NU, serta aliran Sunni dan Syiah, dan aliran teologi dan mazhab fikih. Organisasi aliran dan paham ini merupakan ancaman disintegrasi internal Islam Indonesia di satu sisi, namun merupakan potensi kekuatan dan kekayaan pada sisi yang lain. Yang kedua adalah stagnasi tasyrik Islam. Fikih atau hukum Islam tidak dapat dilepaskan keberadaannya dari faktor kondisi sosial historis yang mengitari para ulama fikih dalam memproduksi fikih itu sendiri. Fikih merupakan hasil olah nalar manusia yang relatif dan lahir berdasarkan kondisi sosial kultural. Faktor tempat, situasi, dan kondisi serta zaman merupakan variabel yang berpengaruh dalam kelahiran fikih. Hukum fikih dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah hukum fikih iktihadiyah, yaitu hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang wajib diyakini oleh orang-orang mukallaf. Hukum khuluqiyah, yaitu hukum-hukum yang bertalian dengan hal-hal yang wajib atas orang-orang mukallaf, menyangkut kewajiban yang harus dilaksanakan dan larangan yang wajib ditinggalkan. Yang ketiga adalah hukum amaliyah atau hukum praktis yang bertalian perkataan dan perbuatan mukallaf serta tata cara melaksanakannya. Yang ketiga adalah fenomena fikih generasi awal. Pasca wafatnya Rasulullah SAW, tidak jarang sahabat melakukan ijtihad karena tantangan hidup dan kondisi sosial historis sudah berbeda dengan masa Nabi SAW. Zaman sahabat, zaman segera setelah berakhirnya masa tasyri, sekaligus merupakan embrio ilmu yang pertama. Para sahabat merespon situasi yang ada dengan mengembangkan pemahaman fikih mereka, merujuk kepada nas-nas agama atau dengan menggunakan ra'yu melalui prosedur ijtihad mereka. Masalah-masalah terus muncul dan memasuki era tabi'in. Masalah pun bertambah yang meminta adanya gerakan ijtihad dinamis. Banyak persoalan masyarakat yang muncul yang belum muncul pada masa Nabi SAW. Meskipun begitu, ulama tabi'in mengerahkan segenap potensi untuk menjawab persoalan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang keempat adalah fenomena fikih di masa pembentukan mazhab. Kepentingan politik diduga berpengaruh dalam memberi corak dan karakter fikih-fikih yang lahir dari mereka. Mereka tercatat misalnya Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali lahir dalam kitaran kekuasaan politik dinasti Abbasiyah. Yang pertama adalah Abu Hanifah. Beliau dilahirkan pada tahun 80 Hijriah di Kufah. Beliau belajar pertama kali dari ulama tabi'in Muhammad ibnu Sulaiman. Ia juga belajar fikih dari Atta ibnu Rabah dan Nafi Maulana ibnu Umar. Abu Hanifah mengalami perpindahan kekuasaan dari Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah. Yang kedua adalah Imam Malik, bernama lengkap Malik ibnu Anas ibnu Malik ibnu Abi Amir. Kakeknya yang bernama Abu Amir termasuk sahabat Rasulullah. Imam Malik belajar dari Abdurrahman ibnu Hurmuz, yang termasuk imam hadis yang terpercaya.
Yang ketiga adalah Imam Al-Syafi'i. Nama lengkapnya Abdullah ibnu Muhammad ibnu Idris ibnu Abbas ibnu Utsman ibnu Syafi'i Al-Muttalibi. Ia dilahirkan di Guzah pada tahun 150 Hijriyah. Yang keempat adalah Ahmad ibnu Hanbal. Ahmad ibnu Hanbal ibnu Al-Zahili Al-Syaibani Al-Maruzi Al-Baghdadi. Ia lahir pada tahun 164 Hijriah. Ia termasuk salah satu imam hadis yang sangat terkenal dengan kitab musnadnya atau Musnad Ahmad ibnu Hanbal. Yang kelima adalah ketika pintu ijtihad tertutup. Penyebab keberhentian perkembangan kajian fikih adalah masa kodifikasi atau tadwin. Aktivitas yang menggantikan ijtihad adalah tradisi mensyarah kitab-kitab fikih dan kitab-kitab hadis. Ijtihad dapat dikelompokkan secara umum pada kategori ijtihad mutlak dan ijtihad fi al-mazhab. Tertutupnya pintu ijtihad tidak menutup seluruh pintu ijtihad itu sendiri. Pintu ijtihad yang ditutup adalah pintu ijtihad mutlak atau penilaian independen. Yang tetap terbuka adalah pintu ijtihad fi al-mazhab, ijtihad dalam koridor mazhab. Ini terjadi akibat kekuasaan dan fanatisme. Yang keenam adalah mengembangkan ijtihad independen atau mutlak. Setelah berakhirnya periode ijtihad dan perkembangan hukum Islam, datanglah periode taklid sebagaimana diilustrasikan sebelumnya, dan terjadi penutupan pintu ijtihad pada abad ke-4 Hijriah atau abad 11 Masehi. Disinilah kemunduran Islam berawal dan dalam pengembangan fikih. Posisi Al-Quran diambil alih oleh atensi umat Islam terhadap fikih. Bahkan, fikih menurut mazhab yang diyakininya saja. Pendapat yang mengartikan pintu ijtihad ditutup pada akhir abad ke-19 Masehi. Muncullah sederetan nama seperti Al-Tahtawi, Muhammad Abduh yang menyerukan umat Islam harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Gagasan semacam ini terlontar atas perlawanan terhadap kaum Jumudan dan tertutupnya pintu ijtihad. Karena fikih dipandang baku, maka perlu dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Gagasan semacam ini yang dilontarkan oleh berbagai pakar, baik dalam bentuk seruan untuk kembali menelah kitab-kitab klasik, termasuk menelah kitab-kitab tafsir Al-Quran, upaya penggalian konsep-konsep Quran, bahkan tata cara penggalian Al-Quran. Yang ketujuh adalah Islam Indonesia, Islam yang majemuk. Umat Islam Indonesia merupakan umat yang unik dan heterogen. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa di Indonesia banyak agama, kepercayaan, suku, ras, etnik, adat istiadat, budaya, sehingga dibutuhkan penanganan khusus. Akibat mazhab penguasa di masa lalu telah mewariskan fanatisme yang begitu kuat, sehingga kadang-kadang pandangan ulama pendiri mazhab di masa lalu seolah dianggap telah memadai. Akibatnya, semangat mengkaji teks Al-Quran dan hadis melemah. Padahal, pandangan ulama mazhab di masa lalu merupakan produk pemikiran ijtihad berdasarkan konteks sosio-kultural yang mengitari kehidupan umat Islam pada saat itu. Jarak waktu yang panjang dengan saat itu akan membuat perbedaan keadaan yang perlu dikaji kembali dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedelapan adalah kearifan menyikapi perbedaan. Keragaman merupakan kekayaan. Sepanjang keberagaman dan perbedaan dipahami dan disikapi secara arif dan positif sebagai bagian dari sunatullah, maka ia akan membawa kehidupan ini lebih indah dan menarik untuk dijalani dan dinikmati. Sesuai dengan hadis, perbedaan pendapat dari umatku adalah rahmat. Keberagaman pemahaman internal umat Islam Indonesia terhadap ajaran agamanya harus menjadi pertimbangan dalam memproduksi fikih, di samping fakta sosial yang harus menjadi pertimbangan. Yang terakhir adalah urgensi perumusan fikih Islam Indonesia.
kuatnya umat Islam bermazhab kepada produk fikih atau mazhab qauli sehingga mengakibatkan melemahnya bermazhab secara metodologis atau mazhab manhaji. Melalui pengajian dan pengembangan usul fikih dan kaidah-kaidah fikih dalam merespon konteks kekinian dibutuhkan kesadaran sejarah dan kesepakatan terhadap realitas kontemporer bagi umat Islam. Warisan yang ditinggalkan Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran dan Sunnah. Ulama fikih idealnya mewariskan secara memahami Al-Quran dan Sunnah, bukan semata-mata pada produknya saja. Fikih sebagai produk pemikir yang dipengaruhi oleh kondisi sosial historis masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai sesuatu yang baku dan absolut. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam konteks maupun tata bicara. Mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.